Nah, emang tapi kalau ngomongin emas selalu jadi andalan ya Rizka. Kalau ada kebutuhan mendesak, gak heran jadinya kalau emas disebut sebagai instrumen investasi safe haven. Betul sekali. Tapi tahu nggak sih Hanum, kalau emas itu kini bentuknya bukan cuma fisik, melainkan juga digital. Dan pas banget, ini saya kemarin habis membahasnya juga bersama CEO Pusat Emas, Andrew Susanto, soal kelebihan dan kekurangan emas fisik dan emas digital. Kita simak bareng-bareng dalam Cuanomics. Kenapa akhirnya emas disebut sebagai safe haven kan karena nilainya yang cenderung stabil begitu Selama ya. 100 tahun ini. Kita nggak tahu 100 tahun ke depan gimana. Analisanya gimana sih perbandingan antara emas dengan crypto Bitcoin ini terkait dengan kategori investasi Oke, safe haven? kalau kita ngomong safe haven, kita kepinginnya itu kita aman sampai duit kita itu aman setidaknya 1 generasi lah. Kalau bisa 2 generasi aman. Jadi 50 sampai 100 tahun lagi duit kita itu aman, safe haven kan. Aman dari inflasi juga maunya kan. Kalau emas dari 100 tahun lalu sampai sekarang secara historical itu sudah terbukti naik terus gitu loh. Walaupun ada naik turun, tapi secara ditarik garis lurus itu naik gitu. Kalau Bitcoin nggak tahu 10 tahun baru di sana. Mungkin baru 10 tahun terakhir ini kan. Jadi kita nggak tahu 50 tahun lagi itu Bitcoin masih ada atau enggak. Kalau masih ada ya mungkin dia akan naik secara drastis ke atas gitu. Kalau nggak ada udah bukan safe haven lagi. Tapi alangkah baiknya kalau kamu punya emas terus sedikit punya Bitcoin, karena Bitcoin umurnya lebih muda, kita punyanya lebih sedikit juga lebih bagus kalau ngomong safe haven. Tapi kalau ngomongnya orang saya mau all in supaya duit saya berlipat ganda 10 kali lipat dalam 1 bulan, beli Bitcoin, siapa tahu bulan depan jadi 1 juta gitu. Siapa tahu bulan depan juga jadi $1.000, kita nggak tahu juga. Iya, ya. Jadi jangan mengotakkan bahwa ya safe haven itu cuma buat emas gitu ya. Ya. Tapi ternyata butuh juga diversifikasi, Diversifikasi itu biar kita itu. bisa menciptakan safe haven versi Betul. kita juga Yes, gitu ya. setuju. Tapi sekarang dengan di tengah banyaknya aset digital nih kok. Emas kan kalau kita ngomongin emas fisik tuh ya bentuknya ribet nggak sih jadi dibawa kemana-mana gitu. Belum lagi kalau misalnya nanti kita pindah ke negara lain gitu. Terkait dengan ngebawa misalnya kita punya banyak emas gitu ya, terus dibawa-bawa kan kayak nggak secure gimana sih. Setuju. Penjelasannya dibandingin sama aset-aset digital yang udah ada sekarang ya gitu. Setuju. Kalau uangmu triliunan, kamu beli emas nggak bisa dipindahkan kali ya. Pindahnya susah lah ya, harus ada izin dari negara yang kamu pindah gitu kan. Kalau kamu mau pindah dari negaramu ke negara lain. Kalau kamu cairkan di negara kamu sendiri bisa pasti, mau berapa kilo sih. Mau berapa ton juga bisa kalau di negaramu sendiri. Ini masalahnya adalah pada saat kamu terbang ke luar negeri, kamu harus ada persetujuan dari negara itu bahwa kamu bawa emas dari sini itu resmi gitu. Kalau ada persetujuan bisa dibawa sebenarnya gitu kan. Cuma kan agak susah. Kalau aset digital lebih gampang. Tetap ada KYC loh. Misalnya kamu punya Bitcoin, misalnya ada 1000 Bitcoin gitu ya. Terus kamu mau pindahkan ke negara Dubai gitu. Kamu mau cairkan di Dubai 1000 Bitcoin, itu juga ditanya dari mana 1000 Bitcoinnya ini, nggak segampang itu dong. Gitu. Iya. Kalau 1 Bitcoin, 10 Bitcoin ya gampang. Tapi maksudnya dengan kondisi mempunyai emas fisik kayak gitu, jadi suatu kekurangan nggak sih ketika kita emang pengen bawa-bawa kemana-mana tuh jadi tidak mudah gitu? Atau mungkin ada cara lain untuk bisa mempermudah dalam investasi emas ini? Kepemilikannya. Kalau banyak nggak bisa dipindahkan ke negara lain. Bisa tapi harus ada persetujuan dari negara itu, jadi lebih susah gitu loh. Misalnya mau bawa ke Singapura, kita mau pindah gitu ya. Kita harus report dari Indonesia ini kita punya emas 1 ton dan saya belinya dari mana, pajak sudah bayar, saya mau bawa pindahin ke Singapura. Terus persetujuan dari negara Singapura karena mau pindah. Kalau kita mau bawa ke Singapura segitu banyak, artinya kita mau pindah kewarganegaraan pastinya. Kalau cuma liburan masa mau bawa 1 ton kan nggak mungkin kan? Iya, bisa ngapain nih orang bawa 1 ton emas? Nah, kalau memang sudah mau pindah warga negara, ya Ya. kita declare semua dong. Harta saya di sini mau pindahkan ke sana, perpajakannya gimana? Kalau udah oke semua bawa bisa. Tapi emas digital, kan sekarang ada juga tuh emas digital kok. Emas digital tuh sekarang ini nggak di endorse nih. Pegadaian hijau udah bisa itu, bullion dia baru ini. Jadi kalau kita beli emas nggak perlu fisiknya. Kita tertera nama kita itu punya emas di sana, emasnya disimpannya di sana juga. Jadi kita misalnya beli 10 kilo emas gitu kan, berarti berapa itu? 20 M ya? 20 M ya kan? Wow. 20 M kita beli, tapi Luar nggak mau biasa. simpen 10 kilo nih. Taruh rumah nanti dia ambil sama orang kayak Iya. apa, atau gempa bumi kayak. Kalau gempa bumi kan masuk ke dalam tuh. Kalau kebakaran masih nggak apa-apa, itu cair terus nanti bisa beku lagi. Oh, gitu. Kalau gempa bumi kan masuk dalam tanah, hilang 10 kilo kita kan. Jadi kita
milihnya emas digital di Pegadaian pemerintah itu bisa tuh. Udah bisa bullion itu dia. Oke. Tertera tapi ada spreadnya ya pasti untung dia. Pada saat kamu mau cairkan, ya cuma bisa di Indonesia. Mana bisa kamu di Singapura terus kamu mau cairkan, saya punya emas digital di Pegadaian di Indonesia kan nggak bisa juga dong. Sama aja. Minusnya di situ Iya. ya, plus minusnya Iya. buat emas digital ataupun emas fisik.